Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Let's continue our lessons to page 89 on chapter 3 stories around us on unit 2 on activity 4. Tapi sebelum ke aktivitas keempat, ini sebenarnya pelajaran listening ya. Mestinya kalian mendengarkan audionya terlebih dahulu. Tapi ternyata audionya itu di sini sudah ada diberikan transkripnya ini. Jadi bacaan ini merupakan atau bacaan ini yang dibacakan direkam buat audio di sini, kemudian dibuat latihan untuk activity 4. Seperti itu. Ini pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian itu belajar listening. Belajar mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris. Tentunya yang ngomong ini native speaker dari luar, bukan dari Indonesia. Jadi biar tahu seperti apa pengucapannya, pelafalannya, seperti itu. Oke, namun saya tidak akan memutarkan mengenai audionya. Kita langsung coba mempelajari bacaannya di sini ya. A lazy boy on picnic. Anak malas pada acara piknik. Nah, dahulu kala hiduplah seorang anak yang malas, namanya Johnny, yang sangat tidak suka bersih-bersih. Aversion, tidak suka ya. Tidak suka bersih-bersih. Tidak hanya ia tidak hanya melupakan ruangannya, tetapi dia juga selalu mengabaikan untuk merawat rumah dan kebun. Pada suatu hari yang cerah, Johnny memutuskan untuk piknik di taman terdekat. Setelah berjalan kaki sebentar, Johnny datang atau tiba di taman dan memilih tempat yang nyaman di dekat kolam. Pond itu kemarin sudah kita artikan sebagai pool ya. Memilih tempat yang menyenangkan di dekat kolam. Ia segera membuka tikar dan menyusunnya ya. Membuka tikar dan menyusun atau menata makanan yang akan dibawa, sambil menikmati indulge in his picnic. Indulge itu menikmati ya. Sambil menikmati pikniknya, John membawa banyak makanan ya. Membawa banyak makanan dan makan secara lahap. Tiba-tiba atau sayangnya kemalasannya meluas sehingga membuang bungkus makanannya hanya berjarak 10, which were just 10 step, hanya berjarak 10 langkah dari tempat sampah. Dustbin itu tempat sampah ya. Dari tempat sampah. Nah, kemudian tempat sampah yang di dekatnya. Kemudian tanpa mempedulikan jaraknya, ia dengan ceroboh membuang kulit buah fruit peel. Kemarin sudah skin of fruit or skin of vegetable ya. Membuang kulit buah ya. Kemudian bungkus, kantong plastik dan kaleng ke dalam kolam, menyebabkan polusi. The poor creature makhluk malang di kolam sangat menderita
karena perilaku Johnny. Beberapa kehilangan makanan, yang lain kehilangan rumahnya atau habitat ya mestinya, dan beberapa ikan terlihat tertimpa puing-puing ya, struck by the debris puing-puing, tertimpa puing-puing. Meskipun menanggung akibatnya, Johnny yang malas tetap acuh tak acuh ya, tetap acuh tak acuh, terus membuang sampah sampai dia menghabiskan makanannya. Dia kemudian pulang dengan perasaan puas, contentedly, dengan puas ya. Malam itu ikan, kepiting, udang yang marah ya, unusual, yang ikan, kepiting, udang yang ukurannya besar, yang ukurannya luar biasa besar, mendatangi John tanpa repot-repot mengetuk. Kepiting besar mendobrak pintu dengan paksa ya, dengan cakarnya dengan capitnya yang besar. Kalau itu capit. Makhluk-makhluk itu menyerbu ke kamar John bersama-sama dan makhluk itu masuk ke dalam kamar John. Kemudian mereka berbaring bersama-sama di tempat tidurnya. Inikah anak laki-laki itu? Tanya kepiting kepada seekor ikan. Ini hanya sebatas cerita ya. Jadi masa kepiting sampai menggedor pintu kan tidak mungkin. Tapi ini kan namanya juga cerita. Nah, selanjutnya mendekati Johnny, ikan tersebut menjawab, "Ya, dialah yang menghancurkan rumah kita. Saya melihatnya melemparkan kulit pisang ke atasnya. Apa yang telah kau lakukan pada rumahku?" teriak ikan ke Johnny. Kemudian, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada bayiku? Dia telah terluka oleh kaleng yang kamu lemparkan." Keluh ikan betina. Nah, lamented another female itu betina ya. Jadi tadi yang ngomong ikan, entah ikan laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian ini yang menyahut selanjutnya adalah ikan yang betina. "Kita tidak dapat bernapas dengan baik karena di sana terlalu banyak sampah di air," kata ikan yang jantan. "Oh, aduh, saya ingin menggigitmu karena kamu memukul punggungku. Sampai sekarang masih sakit," ancam seekor udang. Ya, seekor udang sambil rubbing, menggosok ya, sambil mengusap atau menggosok punggungnya yang masih memar. Bruise itu memar. Kemudian let me crush itu ayo kita hancurkan. Ayo kita hancurkan makhluk kecil yang merusak ini.
destructive creature for what he has done to us. Ayo kita hancurkan makhluk kecil ini yang telah merusak atas apa yang dia lakukan pada kita. Seru kepiting yang besar sambil menggerakkan capitnya dengan mengancam. Ya, beri dia pelajaran, kata kepiting lainnya. Ya, seru seluruh kelompok. Johnny hanya terdiam, dikelilingi makhluk-makhluk yang sangat besar. Kemudian mata kepiting yang menonjol tampak seolah-olah akan keluar. Ikan yang bisa berbicara memiliki gigi yang aneh, dan udang-udang tampak seperti makhluk yang besar. Frantically, dengan panik ya, frantically itu maksudnya dengan panik. Dengan panik, Jones mencoba melarikan diri, tetapi ia terpeleset dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba ia terbangun, menemukan dirinya di ruangan. Dia berada di kamarnya tanpa ada makhluk air di sana. Itu hanya mimpi. Syukurlah, itu hanya mimpi. Sungguh mimpi buruk. Johnny, gumam Johnny ya, kata Johnny. Kemudian sambil merangkak, crawling, merangkak ya, sambil merangkak kembali ke tempat tidurnya. Keringat membasahi tubuhnya. Malam itu karena tidak dapat tidur, Johnny reflected ya, merenungkan perilakunya dan kerugian yang ditimbulkan pada penghuni kolam. Jadi merenungi perilakunya dan bahaya yang diakibatkan oleh perilakunya saat di kolam. Meskipun ia pemalas, Johnny pada dasarnya adalah anak yang baik. Nah, ini mungkin mulai insaf ini Johnny. Wah, tadi Pak Jul pikir itu benar-benar makhluknya itu datang ke rumah loh. Ini cerita fantasi beneran. Oh, ternyata mimpi ya. Okay, let's continue to the question on activity 4. Now listen to the story. After that, work with your partner to answer the following question. Sudah kita jawab ya, sudah kita pahami bacaannya dengan cara menerjemahkan teksnya ya. Bukan hanya sebatas mendengarkan, tapi seyogianya bagi kalian yang memiliki buku, kalian perdengarkan cerita tersebut melalui audio agar kalian terbiasa atau terlatih untuk memahami orang yang mengatakan dalam bahasa Inggris. Oke, kita kerjakan nomor 1. What was the name of the boy? The name is atau he is Johnny. He is Johnny. 2. How was the weather that day? It was sunny. It was sunny day. Number 3. Why did he visit the park that day? Dia berkunjung ke taman untuk piknik, ya kan? He visited the park
that day to have a picnic. Picnic. Number 4, what did he bring with him? Apa yang dia bawa besertanya? He brought an abundance of food and a picnic mat. Number 5. Nah, dilihat ya, ini semuanya kata pertanyaannya, kalimat tanyanya itu merupakan what was. He was Johnny harusnya ya, karena pertanyaannya pakai was. He was Johnny. Salah nih. Jadi kita harus lihat tensesnya juga ya kalau dalam menjawab pertanyaan. Karena ini kan bentuk past ya, lampau. Berarti kan ininya kan juga bentuk lampau. Ini was visited, brought. Nah, nomor 5, what did he do with the rubbish? Apa yang dilakukan terhadap sampahnya? He tossed the rubbish into the bowl. Jadi dia melemparkan sampah ke kolam. Number 6, what did the creature do in Johnny house? Apa yang dilakukan oleh para makhluk di rumah Johnny? The creatures broke into Johnny house. Jadi merusak Johnny house dan juga tadi tiduran di kamarnya ya, and gather around him. As he lay. Bentuk keduanya ada laid. As he laid in bed. Number 7, how did the creature enter the house? Nah, tentunya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam rumahnya? Kan tentunya pertama kali didobrak yaitu sama bapak kepiting, the crab. Ya, the largest crab. The largest crab broke the door. Broke the door to enter Johnny house. Oke, kemudian yang nomor ke 8. Why did Johnny want to escape from the room? Mengapa Johnny ingin melarikan diri dari ruangannya, dari kamarnya? Because he was scared. Ya, karena dia takut. Because he was scared. Ini nggak mesti nanti komplain, Pak, tulisannya nggak jelas. Scared
being loamed over. And dikelilingi oleh makhluk yang besar. And surrounded by gigantic itu besar ya, gigantic creatures. Number 9, did Johnny success in escaping? Apakah Johnny sukses dalam melarikan diri? Ya, Johnny did not succeed in escaping because he slipped, karena dia terpleset ya. He slipped and feltnya juga bentuk kedua ya, fell to the door. Nah, to the door. Johnny did not succeed in escaping. Johnny tidak sukses dalam melarikan diri karena dia terpleset dan jatuh in the floor, kok in the door, to the door, fell to the floor, kok pintu, floor. Nah, floor itu lantai. The last question, how did the story end? The story end with Johnny waking up. His dream. Nah, selesai. Jadi cerita tersebut itu berakhir karena Johnny bangun dari mimpinya. Nah, ternyata itu mimpi. Ya. Oke, berikutnya. On activity 5, answer the following question based on the story in activity 4. Did you enjoy the story? Nah, ini terserah ya. Apakah kalian menikmati atau enggak? Kalau Pak Jul ya menikmati. Menikmatinya apakah? Karena apa? Karena tadi Pak Jul itu mengira bahwa ceritanya itu benar-benar terjadi. Oh, ternyata mimpi. Iya kan? Did you enjoy the story? Yes, I did. Because for the first I read the story, I feel that the true story. Saya merasa bahwa itu adalah cerita beneran. Tetapi the real is only a Johnny dream. Jadi tapi ternyata itu hanya sebuah mimpinya Johnny. Nah, kemudian what can you learn from the story? Apa yang kamu dapat pelajari dari cerita tersebut? Nah, tentunya adalah we have to learn to appreciate every living being on the earth. Kita harus menghargai semua makhluk hidup. Ya. We have to learn. Dua ya. We have to learn to appreciate every living being on the earth.
Nah, jadi kita harus menghargai sesama makhluk hidup di bumi. Nah, saya rasa itu pelajarannya. Kemudian nomor ketiga, if you were Johnny, what would you do on the next day? Nah, jika kamu sebagai Johnny itu apa yang harus kamu lakukan untuk hari selanjutnya? Nah, tentunya adalah if I was Johnny, I would my best to pick up the trust. Nah, jika saya sebagai Johnny, saya akan mencoba untuk mengumpulkan kembali sampah-sampah yang kemarin saya lemparkan kemarin, ya. Jadi sampah yang sudah terlanjur dilemparkan ke dalam kolam itu diambilin, dibersihkan, kembalikan ke tong sampah beneran. Nah, mestinya seperti itu. Oke, let's continue to activity 7. Ya, di sini. Nah, kita diminta the story are interesting. They also have pattern. Complete the table with the information in the box. Nah, ini hanya menjodohkan ini ya. Dari 6 kotak ini masukkan ke sini. Ada tentunya nanti ada satu yang tersisa ya. Pertama, the title jelas the lazy boy having a picnic. The setting itu tentunya ada tempat. Tempatnya adalah at a nearby park near a pond. The character itu adalah karakternya adalah John and the creator of the pond. Kemudian the problem, nah masalahnya the problem adalah karena John melemparkan sampah, ya kan? John litter the pond. The creator of the pond suffered from what he did. Nah, ini masalahnya. John mengotori kolam, kemudian beberapa makhluk kolam suffered itu apa ya? Sebentar. Menderita, ya. Kemudian beberapa makhluk itu menderita atas akibat yang John lakukan. Itu masalahnya. Kemudian the moral of story atau pesan yang tidak disampaikan adalah every action has consequence. Jadi semua aksi akan menimbulkan akibat. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan ya. Kalian bisa modifikasi jawaban kalian manakala bisa lebih baik, atau misalkan Pak Jul salah, kalian bisa juga koreksi, bisa sebutkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.